Bu, kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah. Mas saya gimana nih? Baik. Gimana, sibuk apa Bu hari ini? Nah, ini kan bulan Oktober, Mas. Aha. Nah, ini kan bulannya LKPM. Oke, KPM itu apa ya Bu ya? KPM? Oh ya. Kepanjangannya KPM itu apa? Bapak ini pinter banget ya tentang LKPM juga. Oh, Bapak kalau KPM. Jadi LKPM itu laporan kegiatan penanaman modal. Jadi memang setiap pelaku usaha, terutama nih yang pelaku usaha kecil, menengah dan besar, itu dia memang diwajibkan untuk LKPM atau laporan kegiatan penanaman modal. Berarti kalau misalnya di atas usaha mikro, dia wajib melakukan laporan KPM. Tuh. Itu laporannya gimana? Kita bikin laporannya fisik, lalu kita bawa ke kantor atau gimana tuh? Fatka atau Bu Eni? Oh iya itu Mas bisa online. Bisa online, pakai sistem. Sistem di OSS, pakai sistem pengawasan namanya. Oh, jadi pelaku usaha bisa melakukan Bisa laporan laporan itu sendiri dari rumah. Dari rumah bisa, dan itu mudah sekali untuk LKPM itu seperti itu. Kalau misalnya di bulan Oktober itu tanggal berapa Bu? Apa namanya buka pelaporan LKPM? Apakah dari 1 sampai tanggal 30 atau emang ada periodenya itu? Ada periodenya Mas, kalau secara aturan itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Tapi untuk periode ini memang ada kemudahan dari BKPM, ada kepanjangan waktu, tapi waktunya itu malah ke depan gitu. Jadi pelaku usaha yang mengamankan itu bisa melaporkan di triwulan 3 ini dari bulan September kemarin tanggal 25 dan berakhir pada tanggal 8 Oktober, nggak tanggal 10. Iya, 8 Oktober biasanya itu harus selesai. Sekarang itu tanggal 3, berarti masih ada 5 hari lagi nih. Ya, 5 hari. Masih ada kesempatan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan. Jadi pelaku usaha harus melakukan pelaporan LKPM paling telat sampai tanggal 5 ini tadi ya. Iya. Tanggal 8. Tanggal 8, oh maaf, ya tanggal 8. Oke, tanggal 8. Oke, 8, tapi gini, biasanya tuh BKPM itu menutup LKPM itu enggak tanggal 8 jam 24 gitu. Tapi kadang tengah hari atau pagi hari tanggal 8 itu udah ditutup. Makanya sebaiknya sebelum tanggal 8. Berarti memang harus segera ya. LKPM itu gampang banget Mas. Kalau yang mulai-mulai itu memang ada dua kan LKPM-nya, tahap konstruksi sama tahap produksi. Oke, tahap konstruksi itu apa bukan secara kasar aja Bu, secara gampangnya konstruksi itu apa, produksi itu apa? Kalau tahap konstruksi itu pelaku usaha baru mau melakukan kegiatan usaha. Di situ ada tahap persiapan, tahap pembangunan. Nah, itu namanya LKPM tahap konstruksi. Berarti kalau misalnya saya nih lagi mau bangun, maksudnya LKPM-nya tahap konstruksi. Ya betul. Kalau baru buat akte juga iya loh. Oh, baru buat akte, oke, Dan baik. kalau udah buat akte, sudah didaftarkan di OSS juga wajib lapor itu. Oke, iya. Itu masuk tahap persiapan, LKPM tahap konstruksi. Terus habis itu kalau misalnya produksi ya kayak gimana Bu? Kalau tahap produksi itu pelaku usaha sudah mulai melakukan produksi atau melakukan komersial. Berarti kan tiap laporan itu kan ada 2, berarti beda dong isinya, konstruksi dan produksi gitu ya. Kalau konstruksi itu kurang lebih isinya apa di dalam laporan konstruksi? Konstruksi itu yang dilaporkan itu yaitu tadi kalau tahap persiapan misalnya perolehan tanahnya, Kita beli tanah. Oke. FS-nya. Oke. Ya, FS-nya. Kalau tahap persiapan itu tahap membangunnya, membangun bangunan, mengisi peralatan, nah, itu namanya tahap pembangunan. Tahap konstruksi semua, persiapan dan tahap pembangunan itu namanya tahap konstruksi. Kalau tahap produksi apa Mbak, kalau misalnya isi dari tahap produksi itu? Sebenarnya kurang lebih isinya itu sama, cuman bedanya kalau di tahap konstruksi itu dia kolom-kolomnya itu lebih detail. Jadi ada kolom sendiri untuk pematangan tanah ada sendiri, untuk bangunan gedung ada sendiri, untuk pembelian mesin ada sendiri. Kalau di produksi itu dia jadi satu kolom realisasi modal tetapnya. Jadi secara globalnya berapa nanti kita jelaskan, ada kolom penjelasannya sendiri kita ketik sendiri. Kalau yang lain-lain kurang lebih sama ya Bu Eni ya, kayak tenaga kerjanya berapa. Kalau ada permasalahan juga. Kalau ada permasalahan itu yang itu paling penting ya. Iya. Jadi permasalahan misalnya saya punya masalah apa gitu, kita bisa tulis di situ. Masalah yang terkait dengan usaha ya, masalah pribadi. Iya. Jangan contoh masalah pribadi di situ. Masalah percintaan ya bisa. Nggak boleh. Nggak boleh masalah Nggak percintaan. boleh. Baik, Bisa. Oh iya.
anak usahanya bisa ditahan. Nanti kalau jadi kan permasalahan itu kan kategorinya macam-macam nih. Ada mungkin kita terkait dengan perizinannya atau terkait dengan masalah apa lagi ya Bu ini? Terkait dengan LKPM-nya LKPM-nya sendiri, tenaga kerja sendiri, persyaratan dasar, izin atau usaha. mungkin seperti masalah di tempat di lokasi saya ini sering mati lampu, sering listriknya sering mati. Nah itu nanti masalah-masalah yang kita laporkan di LKPM itu, kalau misalnya ada banyak nih yang mengalami masalah serupa, nah nanti kita bisa memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu fungsi utamanya. Keuntungan perusahaan melaporkan LKPM itu di situ. Jadi kayak itu jembatan dari pelaku usaha supaya bisa apa ya? Terfasilitasi ya. tersulkan istilahnya permasalahannya ada. Ya. Terima Mas Ana. Enak sambil minum. Terima kasih. Oh jadi kayak gitu. Berarti kalau misalnya andaikan pelaku usaha nih kesulitan dalam melakukan pelaporan LKPM, kira-kira ada nggak cara-cara yang lebih gampang mungkin dibantu dari pemerintah atau dari DPPTSB buat untuk melakukan pelaporan LKPM? Ada nggak fasilitas pada? Jelas Apa ada. aja Kita biasanya? ada inovasi nih namanya pilar LKPM. Apa gitu pilar LKPM atau Nah, itu fasilitasi dari DPPTSB Kabupaten Sleman untuk memfasilitasi pelaku usaha yang kesulitan melakukan pelaporan LKPM. Jadi- Ada headdesk-nya. Itu headdesk-nya bisa by WA. Terus yang kedua bisa datang ke kantor juga kalau mau silaturahmi, kita jelaskan langsung di situ. Kita ada ruang konsultasi. Berarti pelaku usaha bisa datang ke DPPTSB buat dibantu untuk pelaporan LKPM. Kalau dari DPPTSB sendiri tuh ada nggak kayak kegiatan yang apa ya mengumpulkan pelaku usaha supaya bisa di apa ya di tag gitu untuk pelaporan LKPM, ada kayak gitu juga nggak? Ada banget ya, Ada banget. dan kita selenggarakan Selalu setiap rutin setiap melaporkan Jadi- LKPM kita mengadakan bintang. Bimtek. Oh, berarti pelaku usaha bisa hadir pada saat Bimtek juga kalau Bisa. dapat undangan ya kalau kayak gitu ya sifatnya ya. bisa mendaftarkan pula pakai apa namanya hotline kita itu daftarkan. Oh saya pengen di Bimtek, oh bisa langsung daftar di situ. Jadi kan kita panggil pada saatnya, misalnya dia kategori UMK atau non UMK seperti itu. Karena beda memang ya. Jadi memang ini ya apa kita memberikan fasilitas yang baik ya Bu ya untuk pelaku usaha supaya pelaku usaha itu juga laporannya bisa tepat gitu biar nggak ada yang salah-salah ya. Bu, diminum dulu. Selain bisa langsung ke kantor atau mungkin kegiatan usahanya jauh nih dari kantor, kalau misalnya mau ke Sleman jauh nih, nanti kita juga menerima konsultasi melalui WhatsApp juga bisa. Tadi hotline tadi ya. Ya, tuh nomornya di sini. Nomornya di sini. Oke. Ayo Bu sambil apa namanya sambil ngobrol sambil minum ini Bu, diminum dulu. Oke, Bu, kalau misalnya pelaku usaha tuh kalau dalam terkait sama laporan KPM ya, itu kendala-kendala yang dialami pelaku usaha apa? Mas, itu biasanya tuh PIC LKPM masing-masing perusahaan ini kan ini apa namanya sering berganti, turnovernya itu kadang tinggi gitu. Jadi orang yang biasa urus LKPM itu berganti. Iya, Oke. berganti. Nah itu jadi kendala tersendiri bagi kita ya. Biasanya itu kadang mereka sudah beberapa kali itu rutin, tapi kadang ada lag 1, 2 atau 3 kali gitu karena ada perubahan itu. Dan itu apa namanya tidak tertransfer ke apa namanya petugas berikutnya seperti itu. Pada waktu kita ingatkan harus kita bantu lagi dari awal, kita jelaskan dari awal biar mereka berpaham lagi untuk mengisi LKPM seperti itu Mas Adi. Agak ini juga ya berarti ya memang harus apa ya harus selain tadi dari situ kita bisa tahu kalau LKPM itu harus rutin ya Bu ya. Iya rutin lah sesuai dengan periodenya. Karena nanti gini Mas Ai, kalau dia tidak sesuai periodenya itu misalnya udah 2 kali nih nggak LKPM, ini ada surat cintanya loh dari BKPS. Surat cintanya apa? Dari sistem OSS. Sistem OSS. Jadi ada ini dear siapa, pelaku love usaha. siapa gitu. Iya betul. Itu surat cintanya tuh kayak surat apa peringatan? SP ya betul. SP 1, 2, 3 itu kalau nggak ditindaklanjuti dengan pengiriman LKPM, itu izinnya bisa disuspend. Iya, nanti ada Berarti kalau penghentian saya- sementara izinnya. Berarti kalau saya udah bangun usaha tiba-tiba dapat surat cinta lalu tersuspend, sayang dong cuma gara-gara nggak laporan LKPM. Betul. Makanya ingat untuk bulan ini sampai dengan tanggal 8. Oh, berarti sekarang kayaknya saya harus cepat-cepat Bu, buat laporan LKPM Bu, sebelum tanggal 8 ya Bu ya. Saya tinggal dulu ya Bu ini ya, saya mau laporan LKPM dulu.